Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Apa kabar sahabatku semuanya dan kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezeki dan mudahkan segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Teman-temanku semuanya, kembali kita mengingat tentang kehidupan kita, yang mana kehidupan yang abadi bukanlah kehidupan dunia, tetapi kehidupan yang abadi menurut keyakinan kita dalam agama Islam adalah kehidupan kita di akhirat kelak. Itu kehidupan yang abadi, abadal abidin, ya, kehidupan yang kekal abadi. Teman-temanku semuanya, nah, kalau kita hidup di dunia ini ada akhirnya. Nanti akhir dari kehidupan kita adalah ruh dicabut di jasad kita, yaitu kematian, itu akhirnya. Nah, kalau kehidupan di dunia, di akhirat adalah kehidupan yang abadi, tidak ada lagi yang namanya kematian. Hidup di akhirat, hidup selama-lamanya. Masuk surga, masuk surga selama-lamanya, masuk neraka, ya, masuk neraka selama-lamanya. Nah, itu konsep dari keabadian itu. Nah, oleh karena itu, karena kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang abadi, mari kita persiapkan mulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang di dunia, kita persiapkan kapan lagi? Karena perhitungan amal ibadah itu tidak ada lagi setelah kematian, hanya kita bisa berbuat amal ibadah di dunia ini. Kita dalam kehidupan adanya kehidupan dunia, nanti setelah itu meninggal dunia, setelah meninggal dunia ada namanya kehidupan barzakh namanya. Ya, alam barzakh, alam penantian. Setelah alam penantian ada, ya, bermacam-macam, dan sampailah pada titik berkumpulnya di suatu tempat yang disebut dengan mahsyar. Nah, di mana perkumpulan semua manusia mulai diciptakan sampai akhir zaman itu dikumpulkan di sana, di suatu padang yang luas yang tidak ada ujung tepinya. Nah, oleh karena itu di sanalah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bantuan kecuali hanya bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya peristiwa itu, maka disebutkan dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghuzlan. Qultu ya Rasulullah, an-nisa wa rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanzura ba'dhum ila ba'din. Kata Rasulullah, dibangkitkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, kemudian telanjang, dan juga tidak berkhitan. Itu keadaan kita berkumpul di mahsyar nanti. Ya, tidak beralas kaki, kemudian dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian satu helai benang pun, kemudian juga tidak berkhitan. Maka ketika itu Aisyah menanyakan kepada Rasulullah SAW, qultu ya Rasulullah, an-nisa wa rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'din. Hai Rasulullah, perempuan dan laki-laki semuanya berkumpul di sana, kan bisa melihat satu sama lain. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanzura ba'dhum ila ba'din. Hai Aisyah, urusan pada saat itu adalah lebih besar daripada sekedar kita melihat aurat satu sama lain. Walaupun kita berkumpul berdempet-dempet, kita tidak sempat melihat ke kanan, melihat ke kiri, ke belakang, ke depan, tidak sempat. Hanya kita memikirkan urusan kita masing-masing. Nah, inilah yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa bagaimana manusia dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Masyarul muslimin, kaum muslimin dimanapun anda berada dan teman-temanku semuanya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda terkait dengan padang mahsyar, ada beberapa orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Ada beberapa golongan manusia yang mendapat pertolongan dari Allah, mendapatkan naungan, mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam,
sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang beriman yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berkumpul di padang mahsyar, tidak ada yang bisa membantu. Kalau sekarang anak bisa dibantu oleh orang tuanya, orang tua bisa dibantu oleh anaknya, dan seterusnya. Kalau di padang mahsyar, di sana nanti tidak ada yang membantu kecuali amal ibadah kita, yakni Allah Subhanahu wa taala yang membantukan kita. Yang pertama golongan yang mendapat naungan, yang mendapat bantuan Allah Subhanahu wa taala adalah imamun adlun, iman yang adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, itulah yang nantinya yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini diletakkan di nomor 1. Ini menunjukkan bahwa menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang bijaksana itu luar biasa susahnya. Ketika seorang pemimpin bisa berlaku adil, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini langka. Di zaman-zaman sekarang langka mendapatkan pemimpin yang adil. Hatta sampai pemimpin rumah tangga pun mesti adil, kalau ingin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi, yaitu pemuda yang hidup selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, adalah seseorang yang hatinya bergantung dengan masjid. Artinya selalu memikirkan masjid, selalu ingin ke masjid, dan juga selalu mengajak orang ke masjid. Nah, itu. Kemudian ada lagi golongan yang selanjutnya, yaitu warajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Nah, begitu. Jadi 2 orang yang saling mencintai, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dia berjumpanya karena Allah, berpisah juga karena Allah, bukan karena yang lain. Bersaudara bukan karena yang lain, bukan karena dia kaya, bukan karena dia cantik, bukan karena dia berbuat baik pada kita, tetapi memang lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian warajulun da'atuh mura'atun zata mansibin, seseorang yang diajak maksiat oleh seorang perempuan, yang mana perempuan itu punya kecantikan, punya kekayaan, punya martabat, punya kedudukan yang tinggi di sisi manusia. Maka ketika perempuan itu mengajaknya, apa jawabannya? Ini akhafullah, saya takut kepada Allah, tidak bisa melakukan hal itu, saya takut kepada Allah. Nah, ini golongan juga mendapatkan naungan dari Allah. Kemudian selanjutnya, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seorang yang bersedekah, yang sedekah itu disembunyikannya, kemudian sampai dia tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya orang yang bersedekah, yang mana orang yang di sampingnya, orang yang dekatnya tidak tahu dia bersedekah. Nah, inilah yang disebut dengan sedekatus sir. Jadi orang yang sedekah sir, sedekah yang disembunyikan, dialah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang seperti ini adalah orang yang menghindari sedekah riya. Kemudian yang terakhir yang mendapat naungan dari Allah adalah warajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu, orang yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesunyian, dan air matanya bercucuran karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, dari 7 golongan ini mana yang masuk dalam kategori kita? Orang yang pertama, yang kedua, ketiga, 4, 5, 6 dan 7. Ya. Mesti ada salah satunya supaya kita mendapat nantinya di akhirat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebanyak ini tidak ada satu pun yang ada, kan rugi kita. Semoga ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita makin hari makin baik, dan makin hari makin bertambah kebaikan kita, amal ibadah kita, dan makin bertambah keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.